Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jawa semangat, mudah-mudahan rezekinya berkah, anak-anaknya soleh-solehah, saged tindak haji Mekah ning Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu raghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Matta salat ainum binawar wa ulunum bikhabar amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Daramang ibu sehat Pak? Alhamdulillah. Sunda atau Jawa? Jawa. Kita wong Sunda kipriben ya. Maka dikengken bahasa Jawa kula beli bisa. Paling Jawa ini Jawa kasar. Karena kula ki makhluk kasar kudu makhluk halus. Dumateng pengatur waktu pembawa acara ingkang kula hormati sun sangat atas waktu dan tempatnya. Hadatul mukarramin, para alim, para ulama, para yai, para asatid, para masyayikh, guru-guru kula ingkang sami rawuh ingkang kula hormati, khususipun al-mukarram Romo Yai Oman ingkang kula hormati, Ustaz Subki, miwa kesepuhan-kesepuhan yang lainnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kubu beserta jajarannya, Ketua BPD, LPM, MUI beserta anggotanya yang dalam sambutannya tadi diwakili oleh Bapak Kades, oleh Bapak Sekdes ya. Kita doakan para ulama, bapak-bapak yai dan umarok, pemerintah kita dari Pak RT, Pak Kubu sampai Bapak Presiden, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin, diberikan sehat jasmani rohaninya, ditambah kesabaran dan ketabahannya untuk membangun dan membina umat negara bangsa Indonesia tercinta, khususnya Desa Cangkoa. Mudah-mudahan ditambah-tambah berkahnya, amin. Yang kula hormati jajaran panitia dalam rangka haul makbaroh makom Gunung Santri, khususipun kesepuhan kita Bapak Abah Haji Surya MPD,
yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya acara kita malam ini, dari mulai panggungnya, kursinya, snack dan semuanya. Mudah-mudahan jerih payahnya, dukungan moral, material, semuanya mudah-mudahan dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan rezekinya diganti yang lebih banyak barokah, Bu. Amin. Mudah-mudahan dikabul segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, Bapak Haji, Ibu Hajjah, para kaula muda-mudi, boten ketinggalan para santriawan santriawati, banyak putra-putri kita si buah hati belahan jantung penerus cerita yang ikut ngaji malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Pertama dan yang paling utama sejenak, marilah kita sebagai hamba Allah yang doib, jangan lupa, jangan berhenti, terus kita sama-sama panjatkan rasa bahagia, rasa senang, utamanya rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil. Yang kedua, kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lupa untuk terus menyampaikan sholawat dan salam. Mudah-mudahan salatu terlimpah dan tercurah kepada para nabinya dan rasul, awit Nabi Adam sampai Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan oleh tim hadroh yang menambah kemeriahan dan keberkahan. Namun gak ada salahnya kita tambah sholawatnya tibil kulub, mudah-mudahan juga jadi obat untuk kita semuanya. Wabil khusus tadi untuk Bapak Kuhu yang masih kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Wabi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wassabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wassabihi wa sallim. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan almarhum almarhumah, para buyut kesepuhan kita yang telah kita doakan tadi dengan tahlilan di alam barzah, di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan hilafnya, ditempatkan rodatun min riyadil jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema pengajian malam ini dalam rangka memperingati atau peringatan haul. Haul itu ada dua istilah
Satu dalam fikih, kedua dalam mengenang kematian. Dalam fikih di dalam bab zakat, Pak Bu, ya, zakat mal itu harus ada hawal dan nisab. Nisab sesuai jumlah yang telah ditentukan. Contoh, Bapak Ibu punya kambing 40 ekor, wajib keluar satu dalam 1 tahun. 40 ekor. Ada yang punya? 40 ekor ada? Langka. Kandangnya baik tak? Ya wis lumayan. Sapi 30 ekor. Wajib zakat dalam setahun 1 ekor. Ada yang punya sapi? Sapina. Langka sih gue sapi. Masya Allah. Entok tak ada tak? Ayo entok ya? Ya, ada entok gak wajib zakat sih. Kalau unta 6, karena lebih mahal unta itu 50 juta, 100 juta. 6 ekor wajib, tapi bukan kalau 6 bukan onta, baru sapi, anak atau kambing. Ada sing 2 onta. Mana sing 2 onta? Kuning Cisaat maaf keh Pak onta oncom tahu. Ontane oncom tahu, ya. Nah, kuatine nisab, jumlah hitungan. Emas ya, kalau dipakai Bu, walaupun 5 kilo nggak wajib zakat. Punya gelang 5 kilo sampai metek gitu. Jalannya kayak kabotan, beli wajib zakat. Tapi kalau sisa yang dipakai disimpan 80 gram, sesane kayak disimpan 80 gram awal setahun belanjane. Nah umpamanya ning pasar mana kok minggu ya, pas Januari lah niki ketemu Juli maning lah niku wajib zakat. Emas 80 gram, nisabnya 2,5%. Sekarang regane emas pira Bu? Bu, regane emas pira? Kalau baru innalillahi. Ya wis 1 juta lah, 1 juta ya. Umpama 1 juta segram berarti 80 gram 80 juta. 2,5%-nya pira? Sok dihitung, kita nih kayak minum dulu. Ditunggu sampai subuh. Pak Guru yang paling ngitung ke siapa ke? 80 juta 2,5%-nya pira? Woi. 6 buah. Aja mikiran bae Bang Emok sih. Berapa? Ya 1 juta itu kan 2,5%-nya 25.000. Kalikan aja 80. Ya 1 juta. 1 juta setahun. Nisab itu namanya. Nah kalau haul sudah 1 tahun. Sama profesi bapak-bapak jadi profesi apa baik, setahun kalau nisabnya sama dengan emas ya 80 gram, namanya bapak sing jualan ciloka, dihitung batinnya apa? Setahun ternyata alhamdulillah oleh untung 80 juta. Wajib zakat tuh Pak ciloke gawa meneh kaget wajib zakat ya dikumpulkan. Silakan mau ngitung neto apa ngitung bruto. Neto bersih, bruto kotor 80 juta ya, keluarin 1 juta. Halo punya emas Mas Jono, masa mudah-mudahan jembar rezekinya, amin. Bisa pada zakat, amin. Jangan pada nunggu zakat baik sih. Ya, jadi mujaki, jangan sekedar mustahik penerima sebagai mujaki. Amin ya robbal. Nah, istilah haul yang kedua yaitu dalam kematian. Pamannya ibu kita meninggal nih. Hari ini tanggal 13 Juli. Nah, nanti setahun depan nanti ku haul. Tepung tahun.
Nah, ini tiap tahun, setiap tanggal ini diperingati seluruh sesepuh almarhumah keluarga yang sudah meninggal, maka disebut istilah haul. Ya, haulan dalam mendoakan setahun sekali. Makbaroh Gunung Santri. Semua yang dikuburkan di Gunung Santri, semua keluarganya, anak putunya ikut haulan. Ya. Apakah ada dalilnya seperti ini di zaman Rasulullah? Ada. Setiap tahun Rasulullah mendatangi pekuburan Uhud, syuhada Uhud. Yang perang Uhud banyak sahabat yang meninggal, setiap tahun beliau datang ke sana. Itulah dalil haul. Kedua, beliau punya saudara sesusu. Ketika kecil kan beliau disusukan ke ibu Siti Sa'diyah. Nah, itu ada yang bareng, yaitu namanya sahabat Utsman bin Mad'un, yang bareng sehingga jadi saudara. Karena sama-sama disusukan di satu ibu. Nah, ketika beliau meninggal, beliau setiap tahun itu jarah ke situ. Setiap tanggal meninggalnya. Sehingga dari situlah kita Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngawontenaken acara haulan. Wonten haul Sunan Gunung Jati, wonten haul Gus Dur, wonten haul Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Terus semua ulama-ulama termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dihauli. Tujuannya, intinya dalam acara haul apa? Wonten tiga. Oh. Belum beli? Oh, sound systemnya kelas. Ada 3 tujuan utama besar, ya, 3 dalam kita acara haul. Pertama, sebenarnya ngingetkan ke kita yang masih hidup, anak putunya almarhumah, mengingatkan tuh kita teh bakal seperti itu. Iya betul. Kita tuh bakalan. Iya. Jangan sampai datang ke makam ketawa-ketawa, atau ada yang nguburin mayit sampai gali kubur tuh sampai canda. Ya, ke temennya tuh, coba kamu mau nyobain sana masuk. Ya Allah. Kepada wangsul kan. Mau pipis ya. Ulang hilang ke. Belum doa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi tujuan utamanya mengingatkan kita semua bahwa satu saat laik or dilaik kudu laik. Mau tidak mau harus mau. Kita akan sampai pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak, sering dihafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fanin. Fanin itu panak, rusak, semuanya bakal rusak. Langit bumi aja rusak, planet aja akan rusak. Malaikat juga mati nanti pada saatnya kiamat. Nopo mali kita manusia. Ingatlah yang satu itu, Pak. Bu, ayo ibu semangat hari bapak. Bu, Pak. Oh, boleh nih. Kayak Bima keluar dari gua. Dua hal yang pasti dalam hidup tuh, siji kena kolot tua, kedua kena maut. Mana duluan? Ada yang sampai kolot dulu, nanti matinya. Ada yang belum tua, keburu mati. Pilih yang mana? Halo? Pengen sampai tua? Atau mati dulu? Panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal. Tapi pasti kita akan ngalami. Kalau enggak sampai tua, satu saat mungkin kematian menjemput di saat muda. Makanya adik-adik santri, adik-adik tim hadroh tuh ya, semangat belajar, semangat cari ilmu. Mumpung masih muda, sebelum saatnya sepuh nanti, tua. Adik-adik juga bakal tua. Yang tua enggak akan jadi muda lagi.
Gimana? Ingat yang satu itu Pak, itu rem dalam hidup kita supaya jangan sampai kita terus dalam hidup menuruti hawa nafsu, jangan sampai kita malas ibadah, jangan sampai kita tidak mau taat kepada Allah. Karena kita tuh selalu ditunggu oleh malaikat Israfil, kapan dan di mananya rahasia. Karena dalam kematian itu rahasia 5. Satu rahasia kapan, waktunya kapan. Ada yang tahu? Enggak kan? Di mana kita mati, aina matakun yudrikumul maut. Di mana kita tidak tahu. Ada yang mati di jalan raya ketabrak. Ada yang mati di kamar mandi kepleset. Ada yang mati lagi sujud. Apapun, dimanapun, kapanpun, mudah-mudahan iman Islam husnul khotimah. Pasti kan Bu, kita teh mati kan? Itu teh camat semua ini teh. Calon mati, bupati kita teh. Ibu-ibu, bapak-bapak bakal mati. Hanya ada 2, satu mati husnul khotimah, kedua mati su'ul khotimah. Pilih yang mana mau? Husnul. Kalau pengen husnul khotimah dari awal, dari sejak kita sebelum kematian datang, perbaiki ibadah kita, bersihkan dosa kita. Maka di saat Israil ngejemput, insya Allah nggak usah dibantu dengan keluarga. Bah, ayo eling bah, nyebut bah, kata abahnya, but. Anak kesubuhnya malah nyebut-butan. Maksudnya eling, la ilaha illallah. Makanya jangan nyebut-nyebut, langsung aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah bah, Allah. Kata abahnya, nggih, kudu eling, Allah. Nah, abah wasiat sebelum meninggal itu sawah yang di pinggir jangan dijual. Kenapa bah? Rawah orang. Oh ya pantas. Sobat tangga ya jangan dijual. Jangan siapa ya. Aduh Pak Bu, kalau mati itu kayak tidur mah enak. Kita kalau tidur kan gak kerasa ya. Kadang-kadang lagi lihat HP, gak kerasa. Atau lagi wiridan, kulhu, al-falak, an-nas, sholawat, tiba-tiba enak, gak kerasa. Yang namanya mati keluarnya roh dari jasad, aduh ya Allah, seperti diseset dengan pedang 1000 kali. Kita tuh Pak, baru keseset satu aja di tangan, atau Bapak lagi macul ya, tuh kena duri atau apa, satu titik saja sakit. Walaupun ya kena di kaki, ini mulutnya ikut menyon, merebes mili, nangis. Apalagi bayangkan seluruh badan kita diseset 1000 tempat 1000 kali. Bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya, sehingga setiap helai rambut bulu yang ada di badan kita merasakan sakitnya. Setiap pori-pori, ini tangan aja berapa tuh pori-porinya sering keluar keringat. Setiap pori merasakan kesakitan, kematian. Maka di saat di masjid ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hari ini dia yang diumumkan. Siapa tahu besok kita, nama kita disebut. Innalillahi wa inna rajiun, Ustadz Gondrong Cikiong Pae. Ulah waka panjang umur. Sehat-sehat semuanya, amin. Itu pasti masuk ke saat nama kita akan ditulis, foto kita akan dihiasi dengan bunga, disebar melalui WA. Almarhum Kiai Haji Batu Jaman meninggal dunia. Innalillahi. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mautul ulama, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang ulama adalah kehancurannya dunia. Setidaknya desanya, majlis taklim yang biasa diisi oleh beliau sekarang sepi dan kosong. Masya Allah. Makanya doakan nih para kesepuan-kesepuan kita nih, Buya, mudah-mudahan pada panjang umur. Pada panjang umur, amin. Yang lain sudah mati, bapak-bapak ini masih hidup. 200 tahun umur. Ada yang 100 tahun di sini ngacung, angkat tangan. Saya kasih hadiah nih 1.000 nih. Ada? Langka. 80 ada? Tuh, nggak ada. Berapa?
Oh, 80 tahun. Oh, pantas ya. Oh, hebatnya. Ya Allah. 80 tahun umat Rasulullah tuh wis langganan cus cesmas. Tahu cus cesmas? Ya, 80 tahun suntik maning. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan hidup oleh Allah berapa umurnya? 63 tahun, Pak. 63 itu angkanya 6 dengan 3 di jumlah 9. Q itu tuh dari Bandar Gaplek Q. Ya, 9 itu angka paling gede, Pak. Kalau 10 kan 1 sama 0. Rasulullahnya segitu dikasih umur. Makanya Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah lebih, ada bonus. Ya, sudah diberikan oleh Allah hadiah itu. Hanya yang perlu jadi cermin dan hati-hati yang Bapak umurnya sekarang 62 tahun 11 bulan. Nah, hati-hati, jangan-jangan sebulan maning gitu. Ya. Minimal Bapak Ibu ketika kita mendengar kematian diumumkan, ada mayit lewat, melihat kuburan, minimal kita 2 berdoa. 1, hawin alaina fi sakaratil, itu minta dimudahkan sakaratil maut, karena ada yang seminggu sekarat nggak keluar-keluar. Kayak dicekek oleh malaikat. Saya sering ruqyah, Pak. Hidup enggak, mati enggak. Umur sudah tua. Maaf sampai sudah BAB di kasur, pipis di kasur. Ya. Sampai keluarganya udah capek ngurus anaknya itu, kasihan. Datang nih Cikiong, Pak Ustadz gondrong, minta doanya. Ibu saya udah tua gini. Terus minta doa apa? Biar cepat mati. La ilaha illallah. Dasar cucu degleng. Punya emak pengen cepat mati. Ya maksudnya biar diserahin, kasihan gitu ya. Akhirnya saya baca-baca doa bismillahirrahmanirrahim sebisa-bisa gitu doanya itu, Pak. Allahumma sebisa-bisa, Allahumma sebisa-bisa gitu. Udah diminumin. Alhamdulillah sorenya udah nggak ada, begitu nggak ada laporan. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah emak wis ninggal. Alhamdulillah. Itu ibunya Bapakku Yayat, Bapak Haji Yayat itu, ya, Pak Kuwu Sendang Jawa. Itu sudah sakit-sakit lama, pakai minta diruqyah, ya 2-3 hari nggak ada. Yang depan masjidnya Sindang Jawa juga bapak-bapak, udah sakit di tempat, minta diruqyah pagi sorenya nggak ada. Gitu. Jadi sekarang tuh banyak yang minta doa ke saya pengen mati, nggak tahu masih. Ya maksudnya kan ada orang yang pakai ilmu hitam, ada orang yang pernah masang susu, ada orang yang punya ilmu kejawen atau apa, sehingga sulit matinya, perlu dibersihkan. Kita pengen, ya Allah, ada orang kan lagi sujud gak bangun lagi, dibangun temannya gelepak, udah meninggal. Ada yang gitu ada? Ada kayaknya, ada kok beritanya di Tai Kotok tuh, itu semua. Oh ngilip aku ya, pantas sendiri. Sudah, izin ya. Masya Allah. Sampai mana tadi? Kali tadi. Kenapa aku ya? Tuh. Minimal kalau kita ingat mati itu doa hawin alaina fi sakaratil. 1, yang kedua nas'aluka husnal khotimah, minta mati husnul khotimah. Itu 2 itu. Jangan ada yang mati biasa aja. Dikira nggak mati itu. Memangnya kayak ular gitu, mau megar kulitnya, nggak bisa. Raja-raja mati, rakyat biasa, orang kaya, Pak RT, jangan, doain Pak RT mati, panjang umur Pak RT, kenceng banget lagi. Orang sakti kayak apa? Punya ilmu apa namanya itu ya, rawa rontek, kayaknya mati-mati. Gak ada orang yang sakti. Fir'aun
Tuh jadi raja berkuasa 400 tahun Pak, nggak ada yang demo. Nggak pernah sakit kepala, 400 tahun sehat terus sampai ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kulakin pangeran. Soalnya beliau pernah sakit, mati tenggelam, ya merah. Raja Namrud hebat, sakti, banyak pengikutnya, kekayaan, aset di mana-mana. Matinya oleh seekor nyamuk masuk hidung ke pernapasannya, sesak modal. Ayolah kita sadar yang satu ini, yang sudah sholat, sudah ibadah, alhamdulillah, tambah istiqomah sampai akhir hayat husnul khatimah, amin. Yang belum, usikum wa nafsi bitaqwallah, melalui pengajian haul sesepuh kita, mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Suatu saat kita akan ngucur ngalor, beli bisa napas, beli bisa napa-napa. Walaupun cantik kayak apa ibu, mesti dikubur, nggak akan dibalsam, diawetkan oleh suami, dibuat. Walaupun ganteng kayak apa Pak, kita mati dikubur Pak. Dikira kalau Syahrini meninggal nanti akan dibalsam, diawetkan. Di Jakarta enggak. Walaupun cantiknya luar biasa, sekali di salon Bu, itu Syahrini 50 juta habis. No. Buat disepak. Disepaknya itu pakai coklat, coba Pak, coklat sama susu dibalurin coba, mesti sebadan-badan. Ya, rambutnya di itu apa? Di rebonding, udah di rebonding, diberencing, terus disepuring sekalian, kayak ban mobil. Ya, kukunya dipotong, pakai alat khusus namanya pedikur, medikur. Ya, sampai bulu-bulunya juga dicukur. Mati ya dikubur. Yakin bakal matinya Bu ya? Yakin? Kapan? Ya embo ya? Kapan-kapan ya? Saya masih terserah, mau ibu duluan, saya belakang nggak apa-apa. Atau saya belakang, ibu duluan, mangga. Terus mati mah gini Pak, ingat-ingat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang tidak bisa maju barang semenit sejam, tidak bisa mundur, enggak. Ya Allah, jangan mati dulu sih, nanti saya belum nikahin anak 2 lagi. Ya 1 lagi, nggak bisa, harus bulan ini. Harus. Ya Allah, pokoknya saya nggak pengen mati. Soalnya apa? Wis akeh sing nagih utang. Ya, wis pokoknya wis akeh masalah, pokoknya pengen mati sekarang ya Allah. Kalau belum waktunya mati juga nggak akan mati. Ini pernah ada kasus anak muda pacaran 4 tahun Bu, begitu kawinan sama orang lain, kurang apa frustasinya dia. Sudah sekala dikasih, pengen apa saja dikasih, 5 tahun pacaran, begitu ayah kawin, diambil orang. Akhirnya dia frustasi, ambil tali gantung diri, begitu gantung, ceprot, kedot talinya, beli dadi mati nih kan. Terus nyari sumur, tujuannya kayak ngecus nih sumur, begitu blak, banyunya asat. Beli dadi seperti ini. Nista maja utama nih, cara ketiga nih pasti saya mati. Akhirnya nyari rel kereta, tidur di situ pengen digiles kereta. Awit esok sampai awan, langkah kereta sih lewat. Yang lewat tuh tukang angon ambing. Nak, lagi apa cung? Kita mau bunuh diri ya. Ini mah nggak dipakai lagi, keretanya nggak ada yang lewat. Sampai sore balik selamat. Ini kisah nyata, tangga ulaku punya penyakit bengek, batuk Pak, wis tahunan. Batuk Pak, sopan siar bongbong itu batuk. Hanya saking frustasi minum baygon, muntah-muntah digawani rumah sakit, malah batuk kayak waras Pak. Sok mangga, mau nyoba mangga? Ini mah resep ya. Jangan. Itu makan 1001 ya namanya, kebetulan itu mah.
Intinya lah, ayolah, hati-hatilah, ya. Bersiaplah. Kalau kita sadar akan mati, bukan berarti takut, usaha jadi malas, takut segala sesuatu, bukan. Justru orang yang ingat mati akan semakin semangat cari duit untuk bekal hidup dan ibadah kepada Allah. Lebih semangat ibadah karena kita yakin akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan. Nah, kalau kita nanti mati mau ninggalin apa? Masa ninggalin hutang? Najis tengah ini. Mati ninggalin hutang, anak putu. Tinggalin warisan yang banyak, tinggalin madrasah, tinggalin masjid, tinggalin musola, Quran diwakafkan. No. Mati ninggalin hutang. Halo. Halo. Yakin bakal? Sudah siap? Siap harus. Bahwa siap itu apa? Wah, Pak Kiai, saya udah siap banget mati. Buktinya saya udah beli kain kapan 20 meter. Bukan itu mana nanti ada pala B. Mana pala B nih? Bagian tugas polisi. Wah, saya mau lebih siap. Kenapa? Di samping sudah kain kapan, kuburan juga saya mah sudah kapling, udah pesen paling pojok sana kok. Ibu saya, dikiranya biar ketemu. Bukan itu siap mati itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus. Itu Pak, siap mati itu iman kita perkuat, amal ibadah kita yang banyak. Karena kita mati tidak akan bawa motor. Kita sering nguburin mayit ya, boro-boro motor sing gede, HPW sing mahal beli digawa. Jangan mentang-mentang orang tuanya kaya, anak gadisnya mati, dibawain HP coba. Neng ini gawa HP ning kuburan, bakal beli betah nanti baik amamah ya. Kalau Kristen mah benar. Di Kristen kalau mati ini jas bekas kawinan dipakai Pak. Yo, lengkap dengan jam tangannya. Bahkan itu sering dibekali. Ya, yang melarat 5 juta, yang kaya 10-20 juta tuh ada. Dan saya kan orang Majalengka asli deh, Bojong Cideres tanggaan karo wong Kristen bu. Sering lihat kuburan orang-orang Kristen gaya aku di peti itu dibekelin duit 5 juta. Kita takor kangge apa duit teh? Kangge beli cilok. Dikira ada tukang cilok di kuburan gitu. Halo, ciloknya masih ada tak bang? Udah habis ya? Alhamdulillah laris ya. Aduh enak di salon suwun Bapak Son. Salonnya enak ya. Mudah-mudahan Bapak Son panjang umur. Sonnya laris, amin. Mudah-mudahan nanti juga di akhiratnya masuk surga. Sekalian digawa salonnya Pak. Berarti sewa nang. Ya kalau kita sudah yakin bahwa kita akan mati, siap-siaplah amal ibadah. Ini nih Pak, kalau Bapak tuh ya diomongin oleh anak atau oleh menantu Pak, nanti 2 hari lagi Bapak akan saya bawa jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia atau di Indonesia lah jauh gitu, ke Bali mau nanti ya. Besok berangkat nih, pasti malam ini tuh siap-siap. Namun bahasa Cikiong mau beberangkes teh Pak Haji, namun beberangkes teh. Yang siap-siap bungkus-bungkus kuenya, bajunya apa, buat apanya berangkes. Nah kalau kita yakin entah besok atau lusa akan mati, terus bekelnya apa? Bekelnya apa bekalanku? Ya yuk, mangga sholat 5 waktu. Insya sholat ya Bu ya. Baca Quran ya. Sering baca Quran apa sering buka HP? Pantesan. Sering lihat, sering pegang tasbih apa sering remote? Ya ilaha illallah. Pada para wong Cikiong, abang sedulur ya. Ayolah persiapkan itu Pak, untuk menghadapi kematian kita. Kalau sudah mati mah udah, sholatnya putus, ngajinya putus, ibadahnya putus. Jangan hadiri pengajian lagi seperti ini. Kalau sudah mati ngadir pengajian, keclok. Kabur jamaah. Anak pengajian jamaah kuntilanak. Ya, mumpung masih sehat, mumpung masih urip, ayo pada ibadah. Insya
insya yang awet itu 3 Pak. Kita sudah mati 10 tahun 100 tahun mengalir 3. Ida mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau kita mati putus amal. Ila min salasin. Sodakotin itu badal dari salasin. Apa isi dari 3 itu? Sodakotin jariah, punya sedekah yang awet. Kalau sedekah makanan sepiring ya pahalanya 1.000 atau 10.000 sesuai dengan nilai itu. Kalau sedekah baju ibaratnya regane 150 ya pahalanya 150. Kalau haji gede pahalanya ibaratnya 1 miliar pahalanya. Ya, tapi sekali bakas sedekah jariah, bikin madrasah, bikin pesantren, sedekah bangku, sedekah Quran ke masjid. Tuh, Bu, beli karpet tuh buat masjid tuh. Beli karpet. Nah, mengalir terus kita udah mati, karpetnya dipakai. Apalagi bangun masjid, bangun pesantren, semennya nemplok makanan. Ayo punya tanah nih di pinggir jalan, Pak Kubu butuh, dibeli semeternya dah buat sedekah jariah, ngalir. Makanya pakai omongan tuh budak pesantren punya rumah, punya apa buat santri. Sedekah jariahnya mengalir. Kiai rata-rata di mana punya pondok, punya tanah, bukan untuk usaha. Buat kamar mandi santri, buat kobongnya santri, tanahnya sendiri. Kalau ulama itu meninggal, tanahnya sendiri. Belum wakaf dari jamaah juga ada. Ngalir terus. Nah tanya kita nih, kalau sudah ninggali kira-kira amalan apa yang akan mengalir terus? Sudahkah kita nitip karpet di masjid? Sudahkah kita nitip Quran di masjid? Syukur-syukur bangunin pesantren. Ini mas saya mau ngomongin orang tapi kebaikannya. Salah satu warga Cangkoa, Pak Haji, gak disebut namanya lah, itu selalu transfer ke saya sebulan sekali dari hasil usahanya buat madrasah saya. Katanya beliau punya 15 rekening pondok pesantren se-Cirebon yang selalu tiap bulan dikirim. Ada yang 1 juta, ada yang 500 karena santrinya banyak. Ya, termasuk saya sendiri selalu dikirim oleh beliau. Subhanallah. Ongkenya. Sedekah. Ya, jangan sedekah makanan doang. Sedekah makanan mah habis. Ya, lazimiyah itu mah kita sedekah yang takdiyah, yang jariah. Jariah itu bahasa air, ya. Tajri min tahtihal anhar, tajri itu mengalir di bawah surga, anhar sungai, tajri isim fa'ilnya jariyatun, sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir, yang awet. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, punya ilmu yang manfaat, pernah ngajarkan ilmu, apalagi nih Pak Kiai Pak Guru nih punya ngajarkan ilmu di sekolah, itu anak-anak sukses, guru itu dapat pahala. Anaknya wudu, anaknya sholat, baca Quran, kiai itu dapat pahala. Ngajarin baca Quran sampai pintar, dia baca Quran, ustadznya dapat pahala. Walaupun ilmu dunia, ibu bisa bikin bolu. Jangan sampai kita mati, itu ilmu ke bawah mati. Ajarkan ke anak. Anak itu dengan ilmu kita diajari, sehingga bisa usaha, dapat rezeki dari ilmu yang kita ajari. Itu sedekah, Bu, mengalir terus ilmu juga. Bapak punya ilmu ngejahit, ilmu apa saja, nembok, petukangan, apa, diajarin ke orang lain walaupun bukan saudara. Saudara itu juga dapat kerjaan dari ilmu yang kita ajari. Ngalir itu pahalanya. Walaupun ilmunya ilmu dunia, asal jangan yang dosa. Nah, Bapak ajarin ya cara nyopet yang baik begini. Ya sekali dia ngopet ya kita nih kena dosanya. Ya. Ajarin ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Perjalanan saya itu dari Majalengka ke Cisaat karena punya Nyonya Mendir di Cisaat. Nyonya Mendir wong Cisaat. Keturunan nenek Mama Zeno dari Sindang Jawa bin Bapak Haji Abdul Ghani nih. Sepuhan pula. Tahun 2000 pas, berarti ini sudah 25 tahun di Cisaat itu. Ya. 10 tahun perjalanan pertama saya membuka pesantren Pondok Rodotul Hikmah namanya. Sudah menjadi yayasan sekarang Rodotul Hikmah. Di dalamnya ada TVA, ada DTA, ada pondok pesantren, ada majlis taklim, ada alternatif pengobatan. Alternatif berupa ruqyah.
Saya buka praktek setiap asar. Kang Yai, alhamdulillah wonten pasien, kadang 3, kadang 10, ya, kadang 1 setiap hari ada. Apa sih ruqyah? Dibacakan doa-doa Al-Quran yang manfaatnya bisa mengobati medis, jantung, liver, ginjal. Dengan diruqyah insya Allah akan tumbuh sel-sel baru untuk kesembuhannya. Kedua, non medis. Apa non medis? Sihir, santet, guna-guna, kesurupan, kena karma buruk orang lain, itu perlu diruqyah. Yang ketiga, psikis, mental, keberkahan, jodoh, karir, usaha. Yang anaknya sudah dapat umur nggak dapat jodoh, barangkali ditutup orang atau auranya kurang bagus, mangga tekaning cikion diruqyah. Atau bapak pengen nambah maning, ruqyah Pak. Janda-janda yang pengen kawin maning, ada janda ada? Mana yang muda mana? Pak Ustadz dari daftar janda muda. Ruqyah manfaatnya ya, sangat luar biasa. Baik, kembali tadi ilmin yung tafa'ubuh. Yang ketiga, awaladin soleh yadulah, punya anak yang soleh, dipesantrenkan, bisa wudhu, bisa sholat, ngaji, ibadah, tidak hanya ngejar dunia. Kita mati anak ibadah dapat pahala, kita mati anaknya mabok, ayo ngabok, langsung bapaknya lagi dikubur, lagi tidur, hei bangun, ceder, ya Allah kenapa saya disiksa? Oh, anakmu tuh lagi mabok, lagi tidur tiba-tiba disiksa, cubur ya Allah kenapa saya disiksa ya Allah? Loh, anakmu lagi judol, apa judol? Judi online. Nauzubillah min. Tapi ada seorang ibu, seorang bapak yang lagi disiksa, malah berhenti yang nyiksanya, malaikatnya berhenti. Kenapa engkau berhenti? Loh, anakmu kirim doa, akhirnya dapat nikmat. Tiba-tiba esok-esok ada yang kirim malaikat, didebruk, nasi uduk sama ingkung ayam. Ini dari mana? Itu anakmu lagi haolan. Oh, masak daging, masak makanan sudah siap kanggo makan kiai. Ada makanan ada? Ada ya? Nanti nyampe sana. Kalau pak kiainya dikasih telur, nanti nyampe sananya telur. Kalau kasih bakakak, nyampe sana bakakak. Ayam. Ya. Ayo, waladin soleh, mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleha. Amin. Makanya kiai mah punya 3 sedekah jariah, tanahnya untuk pesantren, ilmu yang untuk habis, tiap hari ngajari wudu, ngajari sholat, bab tayamum, tiap hari ngajar santri. Waladin soleh, bukan hanya anaknya yang soleh, anak orang lain dididik jadi kiai, jadi ulama. Makanya kalau ingin seperti kiai, padahal kita bukan kiai, bantu pesantrennya Kang Omar. Butuh apa Yai? Oh, butuh apa nih? Bangku saya tambahin 10. Butuh apa nih pesantren? Cairnya kurang, ngebor saya. Maka kita setiap santri belajar, setiap santri itu manfaat ilmu, kita dapat pahala ila yaumil qiyamah. Insya Allah. Ngantuk deh. Kopi ini misal dinamik ini dilangkah kopi ini. Burung gagak datang dari gunung, tenggorokan serak pengen minum. Alhamdulillah. Kalau ini buat serak tenggorokan. Saya kalau ngaji biasa biar semangat dan jamaahnya biar semangat, sering jalan-jalan, sehingga sering kena sakit lutut. Niki obatnya pekaris weki. Obatnya pekaris itu langka. Mudah-mudahan panitia belanja ya Allah. Pekaris weki. Hari beli ana ya nyari. Wis tutup. Ya wis satu. Terus wetenge sih biasa kurang enak ya. Karena tadi asar belum makan. Obatnya biasanya itu apa? Teh pucuk harum. Obat juga.
Salam Nabi Muhammad. Baik, yang kedua, kenapa kita hawalan untuk mendoakan beliau-beliau itu? Tadi untuk kita, agar manfaat ngingetin kita dari ingat kematian, semakin semangat kita mencari nafkah untuk anak istri kita dan semakin semangat kita ibadah. Yang kedua, kasihan Pak almarhumah di alam sana. Kalau mendoa dari rumah bisa, tapi kalau ziarah lebih bagus. Seperti gini, kita punya anak jauh Bu, mamanya ya beda kabupaten, bahkan provinsi, mamanya di Sumatera. Nggak pernah pulang, 3-4 tahun. Transfer, kirim, tapi dia pulang. Ibu kira-kira kangen nggak Bu? Kangen anak, kangen cucu. Ya, pengen atau setahun sekali, 2 tahun sekali lamanya mau datang. Sama kita juga, ngirim doa dari rumah sampai, tapi datang ke kubur itu penting karena ibu juga kangen. Kalau anak cucu nggak pernah nengok kuburan, nah ini. Saban malam Jumat ahli kubur balik nang umahnya, jaluk doa pengen dikirim walau sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik merebes mili. Anaknya pada nonton TV kabeh, anak edan. Balik mbok ibu nangis ya Allah, kan siji main HP baik, yang siji nonton TV baik, ya Allah, balik merebes mili. Makanya kirimi doa sampai Nabi berpesan mal mayit bikobrihi ila kalgorikil mutagawis. Tidak ada mayit di kuburannya walaupun dia soleh, apalagi yang jahat, kecuali seperti orang tenggelam. Bayangkan Pak, kalau ada banjir orang tenggelam apa? Ya, segala apa dipegangin, sampai rumput yang lemah dipegang karena pengen semangat, selamat. Ahli kubur tuh begitu nak, cucu. Ini min mama, baturi mama nak. Baca Yasin, baca Quran, ya Allah. Ausil wa taqabbal sawaba ma qarrabna min suratul Yasin ila ruhi almarhumah ibu. Bisa ku Arab ya bahasa kita. Ya Allah, saya sudah baca Fatihah, baca Qul Yasin, sampaikan pahalanya untuk almarhum bapak, almarhum ibu, lapangkan surganya, lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya ya Allah. Langsung Pak ke sana itu. Enggak nunggu sore, enggak nunggu 5 menit, langsung. Yang tadi petang jadi belai. Yang tadinya kuburannya sempit jadi lega. Ya. Kiri. Halo. Kan ada tuh kalau ngirim tuh ya malam Jumat atau malam Lebaran di kamar pakai tumpeng hanya 5 cm paling. Tumpengnya kah? Telurnya siji, bekakak ayam cekere bae. Ya, terus donga, mbok, kakek, mangga, barangkali mau makan mau minum, ya diaturi rawuh. Wis disiapkan minuman sih macam-macam, anak kopi manis, kopi pahit, kopi tawar, susu manis, susu pahit, susu peot, anak apa ya? Susu peot lah. Oh, mangga, ya. Dikiranya bisa bangun makan, enggak, beda. Caranya bukan begitu, bikin tumpengnya yang gede 3 kilo, bekakaknya jangan cekernya baik, stilu. Nanti serahkan Kang Ustaz niki mohon ditawasulan di arwahkin buat almarhumah bapak, didoakan bismillahirrahmanirrahim. Nyampe ke sana langsung gedeblu, wow, tumpeng. Iya, ya tumpengnya dimakan oleh Pak Ustaz, oleh santri, oleh jamaah, pahalanya sampai sana. Halo, hei, ke kuburan bawa dogan buat apa? Kuburan disiapin dogan mah di sini nih, dogan nih. Enak kalau ada dogan itu. Dogan langka, pokaris langka. Ya, sabar. Iya bae syukuri wis sing anabe sing adem sari. Nah ya bae lah. Suwun. Abah Haji Surya suwun. Tapi mun aya vokalis mah lebih enak gitu. Lamun kan monang. Salam Nabi Muhammad. Kedua, doakan selalu. Aneh kita tuh Pak Bu, nya
bukannya dilarang, bukannya jelek. Ari wali Songo rajin jaroku malah barokae ana sing wali pitu ya wali 5 ana maning kawali jaro kawali kah oh mana kawali Ciamis bodong yo ari wali den ibu bapak nggak dijarohi anak dagelang ya, nggak akan dapat barokah, nggak akan dapat karomah, kata Sunan Gunung Jati. Kamu datang ke sini melangkahi kuburan ibu bapakmu, saya nggak mau ditawasuli. Kalau mau kemana-mana tuh datangi dulu ibu bapak kita. Sebelum berangkat ke ibu bapak kita, saban Jumat ibu bapak kita. Halo. Kita sejak kecil Bu dikasih makan oleh ibu bapak kita sampai rumah tangga rata-rata 20-25 tahun lah. Itu kira-kira kalau dihitung dengan kintal udah berapa kintal beras yang kita makan? Ayo. Ya, udah tonan. Kita tanya, sekarang kita sebagai anak sudah ngasih makan berapa kintal? Jangan ton dulu, kilo. Karena banyak sekarang anak yang sudah rumah tangga, kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun belum pernah ngasih makan sekali-kali pun ke ibu bapaknya. Alhamdulillah, kopinya terkayun. Suwun. Jazakumullah ya Allah. Makasih ya Allah, doa baik diijabah. Amin kopi itu. Masya Allah. Jalan-jalan. Luar biasa ini panitia nih. Masih panas nih. Nunggu subuh lah minumnya. Allah ya Bu ya. Silakan kita jarak ke wali para ulama, silakan. Tapi ibu bapak kita dulu. Ya, itu yang penting. Karomahnya ibu bapak lebih besar daripada karomahnya wali siapapun. Kadang-kadang kita tuh kalau salaman ke ulama, ke kiai, ke habib, sampai pulang bolak-balik cium tangan. Ketemu habib meni rebutan. Yo, sampai tangannya teles kabeh habibku. Ketemu kiai, bagus, hormat ngarep barokah kiai. Tapi kenapa ketika kita salaman dengan tangan ibu kita, bapak kita, karena tangannya rebek, jelek, kapalan, sering bekang pacul atau apa, kok kita nggak mau salaman? Kadang anak tuh salaman sama ibu bapaknya kayak kalau temannya baik, dah waras dah, salaman ya kawan. Astagfirullahaladzim, itu yang harus jadi cium bolak balik tuh yuk. Itu yang perlu nyuapin kita. Tangan Habib walaupun halus lemes nggak pernah nyuapin kita, betul apa betul? Tangan Kiai Habib walaupun halus nggak pernah nyebokin kita. Tuh tangan ibu bapak kita. Yang sudah meninggal sering-seringlah kirim doa. Alhamdulillah istiqomah tahadus binikmat. 4 tahun yang lalu almarhumah ibunda meninggal. Sebelum itu saya baca Quran masih malas. Tapi setelah tidak ada, mau apa yang akan dikirim buat ibu? Selagi masih ada, saya punya rezeki dikit bisa berbagi. Ada makanan enak saya kirim. Tapi sekarang udah nggak ada. Apalagi yang harus dikirim? Makanya saya berjanji, ya Allah, insya Allah saya istiqomah one day one juz, sedina sejuz, sebulan khatam. Setiap selesai baca doa khatam, ya Allah, sampaikan pahala hamba ini. Bacaan Quran hamba, ya Allah, untuk almarhumah ibunda tercinta. Bapak mertua udah nggak ada, ibu mertua udah nggak ada, tinggal bapak. Sepuh itu juga jauh di Majalengka. Apa mau dikirim kita sekarang untuk ibu? Kita dikasih makan berkilo-kilo, bertonton bahkan. Ayo kita dari awit kecil bayi ya dikasih popok sampai sekolah berapa setel, sampai rumah tangga kira-kira udah berapa setel tuh baju teh. Ya, kita tanya, sudahkah kita ngasih baju ke ibu bapak kita yang masih ada? Kenapa? Kok belum? Harusnya setahun sekali lebaran tuh dibelikan baju. 6 bulan sekali belikan baju. Kalau bisa mah bawa tuh ke butik yang mahal-mahal. Sekalinya dibeliin baju Tegal bubuk daster. Regana 30.000. Sekali make sobek bisa.
Ya Allah. Ya, hari teman-teman diajak makan, buat ram. Alumni diajak ditraktir di restoran. Ibunya, bapaknya gak pernah diajak makan sekali-kali di luar. Ih. Ya. Anak apaan tuh? Udah digantung ya teman. Ya, kurang ajar. Sekalinya ibunya pernah ngomong, nah ya ibu teh pengen sekali-kali mangan di luar. Ya ayo mak, beras nasinya diwadahin makanin jabat. Ya Allah, beli ngerti pisan. Dia pasang di luar tuh artinya makan tuh di rumah Haji Jaja. Ya, restoran gitu. So, bener-bener mangan di luar. Di gawa itu, ini sore apa itu? Pelem. Bismillah. Ayo, mumpun masih ada, bahagiakan ibu bakal kita. Bapak ibu kita bakal mati, sudah dikubur nih. Kira-kira kuburan kita tuh ada yang ziarah apa enggak? Itu tergantung kita. Kalau selagi hidup, selagi kita urip di alam dunia, sering ziarah kepada ibu bapak kita, maka di saat kita sudah di alam kubur, enggak usah disuruh, nanti anak-anak kita akan ziarah ke makam kita. Makanya jangan tinggal Pak, setiap habis sholat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robayani, ampuni dosaku wali walidayya dan ibu bapakku, warhamhuma, dan semoga Allah merahmati keduanya, menyayangi kama robayani sogiro, sebagaimana dia menyayangi aku di waktu kecil. Tuh, doakan. Karena ada satu keterangan, seorang anak yang berdoa berjam-jam sampai meneteskan air mata darah, tapi dalam doanya enggak pernah menyelipkan doa ibu bapaknya, maka doanya ditolak. Padahal itu doa sampai nangisnya juga bukan air mata darah. Tuh, mau keluar tuh doa ya Allah, tapi lupa nyelipin doa Rabbi Firli, itu doanya ditolak. Tolong selalu bawa doa itu, baik di awal setelah sholawat Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama, atau di akhir harus dibaca itu doa. Ya, kirim terus doa. Ibu bapak kita kasihan mayit-mayit itu, makanya setahun sekali secara berjamaah. Ya, tadi Fatihah ibaratnya kulhu 3 kali, tapi kalikan yang hadir ini, masya Allah, sebelah sana tuh. Ini ada kurang lebih 830 orang, mah ada ini tuh. Lebih mah ya. 800 Fatihah Pak, untung ya. Alhamdulillah ya, ulama tidak akan sembarangan bikin acara seperti ini, sudah sesuai dengan dalil Quran dan hadis, sudah ada. Adapun mereka yang anti, jangankan hawa, tahlil juga nggak ada, ya terserah, amalan dewek ya, nggak maksa saya. Betul Pak? Iya, bermain kayak mobil kucing. Dari bawaan belum ngopi kayak gini suka marah-marah. Ngopi dulu ah. Bang Haji mangga Bang. Bang San. Alhamdulillah. Aja apa. Alhamdulillah. Cantep. Baik, yang kedua untuk mendoakan mayit ya, almarhum, almarhumah, kirimi Fatihah. Kalau ada rezeki Idul Adha berkurban atas nama ibu. Kalau ada rezeki umroh atas nama almarhum ibu bapak kita, atau dibadalkan, Pak Yai Mahfud tolong titip badal tahun ini. Pak Haji Surya beliau juga sebagai pengurus KBI Hamambal Ulum, badalkan almarhum ibu bapak kita. Karena kata Rasulullah, biru abaakum taburrukum abnaukum, berbaktilah kepada ibu bapamu, baik yang masih ada atau sudah tidak ada, maka nanti taburrukum akan berbakti kepada kalian. Siapa abnaukum? Anak-anak kalian. Kalau kita pengen didoakan oleh anak, kitanya harus sering doain ibu bapak. Kalau kita pengen nanti kalau sudah mati dijarohi kuburnya oleh anak-anak kita, maka kita sering-seringlah jaroh kuburan kepada ibu bapak kita. Jangan lewat sebulan sekali mah, jangan, syukur-syukur tiap Jumaah. Ini mah kadang-kadang lebaran sekali, Ngidul Fitri sama Ngidul Ngadaha. Sananya ngudal ngidul. Ya Allah. Doain ya. Jadi yang kedua tujuannya untuk mendoakan. Yang ketiga apa? Kenapa kita Pak? Untuk mencontoh almarhum almarhumah yang baiknya
kita contoh untuk kita ikuti, yang buruknya jadikan contoh untuk kita tinggalkan. Surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, aku akan hidupkan lagi orang yang sudah mati itu, Pak. Hidup lagi. Mati bukan terakhir, bukan segalanya sudah selesai. Hidup lagi nanti kita di akhirat, Bu. Nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu, nunnya mutakalimah al-ghair, kami mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lalui dulu, ditulis, ada tulisannya. Pernah ngaji haulan, pernah sedekah, pernah zakat, pernah ngaji, pernah apa, ada. Ma qaddamu wa asarohum. Nah ini nih Pak, apa wa asarohum? Wa asarohum itu peninggalan yang manfaat buat umat. Kira-kira apa tuh? Ya itu tadi contoh yang baik untuk umat. Karena di Quran diterangkan siapa para nabi, para rasul, siapa orang-orang soleh, dan di Quran juga diterangkan siapa orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Gimana? Fir'aun, contoh pejabat yang tidak taat Allah dan Rasulnya, mati tenggelam. 400 tahun padahal hebat, kaya. Fir'aun kafir, mati. Ya. Apalagi kita untuk RT acan, sombong, mati. Korun adalah figur orang kaya yang tidak bersyukur sampai dimintai zakat oleh Nabi Musa, padahal sapinya banyak, kambingnya banyak, malah ngasihnya asu. Kirik gogok, coba ngecek, menghina nih Nabi Musa. Dijaluknya sapi, kambing, yang ngirimnya anjing, coba. La ilaha illallah. Akhirnya Korun ditenggelamkan ke bumi dengan rumahnya, dengan kekayaan. Saking kaya-kayanya Korun, Pak, kunci rumah, kunci pagar, kunci motor, kunci mobil, itu kalau diwadahi pedati sampai 7 pedatinya beri muat. Saking kayanya, sugihnya. Kita 2 kunci bira, palingnya siji lah. Ya lorok kalau pagernya. Ya paling enggak, ya kunci motor siji ana, mobil ana, rumah paling berapa, kalau balobana 10 kita mah kayak ya. Iya, tapi itu saking kayanya Korun, tapi enggak bersyukur, enggak ngaji, enggak sholat, tenggelam. Pamani wong cak kowak duwe apa sih? Tenggelam. Di saat mah aman insyaallah. Iya, bandar mah bebas ngomong. Selamat semuanya, amin. Amin. Nah, iya makanya ya. Haman, tahu Haman itu menteri di zaman Nabi Musa juga. Jadi ada figur pejabatnya, ada figur orang kayanya, konglomerat, dan ada figur cendekiawan. Haman itu pintar, cerdas, ilmu apa saja tahu, bahkan sakti mandraguna, bisa napak sancang, berjalan di atas air gak tenggelam, bisa ngurus bumi, menghilang, bisa ngapung ngawang-ngawang, tapi tidak iman kepada Nabi Musa, ilmunya tidak manfaat, mati dalam keadaan kekufuran. Barsiso, Bal'am bin Ba'uro, contoh-contohnya na'udzubillah bin. Mau jadi Namrud, mau jadi Fir'aun, mau jadi Abu Lahab, sampai dikutuk tabat selada yada abi lahabiu. Itu contoh, janganlah jadi Abu Lahab, janganlah jadi Abu Jahal, Abu Janda. Tahu Abu Janda? Abu Gosok. Jadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amin. Ya contoh di Al-Quran yang baik-baik kan banyak tuh. Ya para nabi sudah jelas di surat ada surat Kahfi, ada Bu. Itu kisahnya siapa? Ashabul Kahfi itu penghuni gua. 7 ulama, yang ke-8 wakilah dengan anjingnya. Kitmir namanya. Jadi zaman dulu itu ada kerajaan, ya di Mesir itu namanya desa Upsus. Di situ ada 7 kiai dikejar-kejar oleh jalma kafir. Orang kafir mau bunuh kiai, mau suruh masuk ke agamanya kekafiran, nggak mau, ya karena mereka berkuasa, akhirnya lari ke hutan. Nah di tengah hutan itu dituntun, dibawa oleh seekor anjing. Berjalannya ke sini Pak Kiai biar salah, berjalan ke sini, nyampe dalam gua.
Setelah di guha dicarikan makan. Ya cari kancil dikasih kiai, cari ayam hutan dikasih kiai. Nah tiba-tiba ditidurkan dalam hutan itu, di guha itu selama 309 tahun. Bisa dibaca di surat Kahfi. Salah sumiatin 300 tahun wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Tidur Pak Ashabul Kahfi Pak. Tidur Pak. Tidur Pak. Tidur Pak. Sok tidur. Ashabul Kahfi tidur 9 tahun Pak. Awit enom bangun-bangun di setue. Waktu jenggot kita kok pada panjang, kuku kita panjang, ini kita tidur ya berapa tahun? Ada yang nyebut 1 tahun, mungkin masa panjang gini 2 tahun. Ternyata dihitung dari mata uang. Kan setelah itu setelah bangun tuh belanja di warung cangkoak. Ke duitnya ke beli laku gitu. Tahun pira dihitung-hitung ya, tahunnya udah keluar duitnya tuh. Ternyata sudah 309 tahun ditidurkan. Singkat cerita nanti di akhirat itu Ashabul Kahfi udhulul jannata, masuk surga Ashabul Kahfi, masuk surga. Oh, semua. Mana ada yang melu. Guguk. Suara apa tuh? Astagfirullah, Ustaz disebut kiri. La ilaha illallah. Tega-tega pisan si ibu ya. Iki Ustaz duduk kiri. Ya Allah. Kiai badai melebut surga, anak si melu. Suara apa? Oh, bos bilang kiri manis. Ustaz gitu nuruti kiri. Hei anjing, kamu gak boleh masuk surga. Kenapa gak boleh? Saya di dunia membela ulama, saya ngasih makan ulama. Bahkan ketika tertidur saya menjaga di pintu guha sampai saya mati jadi tulang belulang. Kenapa ulamanya masuk surga, saya yang gak boleh? Akhirnya kata Allah, malaikat wis aja rewel, wis manjingakan bareng para Ashabul Kahfi. Akhirnya salah satu dari 10 binatang yang masuk surga, yang lainnya mati. Bebek apa itu entok ibu mati kabeh kecuali 10. Salah satunya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing baikku, anjing binatang najis mugolado, milu ning ulama, nurut ning ulama, hikmat bantu-bantu kiai, manjing sor. Napa mali kita ibadan? Ya, menurut kiai ya. Milu kiai ya. Bantu kiai ya. Mau bantu kiai? Insya malam ini saya sambil silaturahmi kangge oman mau jualan nih. Saya punya minyak wangi yang sudah diruqyah selama 4 tahun tadi dengan bacaan Quran. Sehingga insya Allah banyak khasiatnya untuk obat. Dioles langsung di perut, di lutut, tapi jangan diminum, namanya minyak wangi sih mabok enggak tapi pahit ya, menyeduh untuk dioles. Atau untuk pelarisan dagang bisa tuh bang tukang cilok ya, tuku di minyak ya ambil laris dagangannya ya. Atau yang buat jodoh, caranya seember 3 tetes pakai mandi ya. Kalau mau diruqyah ning cikiong mangga, mahare seikhlasnya, yang penting cukup kangge ongkos umroh. Ya, atau yang minimal kalau pengen bantu pesantren kula mangga tumbas niku minyak wangi kesturi barokah. Sampun diruqyah khasiate kangge obat, kangge pelarisan, kangge pengasihan, minimal sunnah Nabi kangge Jumatan tak ya. Tuh, kang pengen barokah, kang pengen sedekah, kangge madrasah kali pesantren kula, maka sampun doa Pak Yai tumarek ning santri sareng supir. Ya, maharnya 20 ribu perak. Ya hanya 20 ribu aja. Enggak banyak per botol. Ya, biasa kan kalau ada dangdut tuh, ada artis ya. Biasanya kan pada nyawer tuh. Pada saweran anak sing abang ya. Sampai berang juta tuh ada sing biru-biru. Nah, Kiki nyawerin ning kiai ku. Ya. Ya Bu ya. Ya. Ya Bu ya. Ya. Ya Bu ya. Bu ya. Iya. Kalau kiai mah dapat duit juga buat madrasah.
Ya, kadang-kadang kita teh ari aya artis mah ya Allah sampai 100.000, sampai sing biru-biru ya Allah. Ya, ari kiai gawa minyak padahal mah ya Allah buat sedekah 20.000 aja nggak dibeli ya Allah. Kadang-kadang kita kusok sedih ya Allah. Mudah-mudahan wong cangkok si pada sugi, pada barokah, pada lomang, pada tuku minyak ya Allah. Didoakan yang tuku minyak mudah-mudahan barokah ya Allah. Yang tidak tuku ya mudah-mudahan ya Allah.